kami bantu? Iya, di sini terjadi gempa bumi di kesehatan Bangkitnya Kalimantan. Iya, banyak korban jiwa di sini. Baik, kami akan segera ke sana. Baiklah, ditunggu. Kami mendapat telepon dari korban selamat bencana alam karena telah terjadi gempa bumi di sekolah SMK Kesehatan Bulu Belimbangan dan meminta pihak RS untuk segera mengevakuasi korban di lokasi. Oh, seperti itu. Baik, kalau begitu laporannya saya terima. Kita lakukan evakuasi segera. Kamu siapkan alat-alat yang akan dibawa ke saya. Dan kita akan melakukan briefing sekarang. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan, apakah kita sudah berdoa? Doa dimulai. Selesai. Mulai. Adek. Pasien napas di jantung.
setelah menyaksikan video tersebut, jadi apa sih triase itu? Nah, jadi triase adalah proses khusus memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis perawatan gawat darurat. Bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa seseorang. Faktor yang mempengaruhi triase yaitu ada dua. Yang pertama, multiple casualties, terjadi bila musibah massal dan luka berat tidak melampaui peralatan dan petugasnya. Yang kedua yaitu mass casualties, terjadi bila musibah massal dan luka berat melampaui peralatan dan petugasnya. Diberlakukan skala prioritas atau penentuan atau penyeleksian mana yang harus didahulukan terlebih dahulu untuk penanganan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul dalam seleksi pasien. Berdasarkan yang pertama, ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan menit. Yang kedua, pasien kemungkinan meninggal dalam hitungan jam. Yang ketiga, trauma ringan dan sudah meninggal. Pada umumnya, penilaian korban dalam triase dapat dilakukan dengan yang pertama, menilai tanda vital dan keadaan umum korban. Yang kedua, menilai kebutuhan medis. Yang ketiga, menilai kemungkinan hidup. Yang keempat, menilai tindakan yang memungkinkan. Yang kelima, memprioritaskan penanganan definitif. Yang keenam, berikan teguran sesuai dengan tingkat keparahan pasien. Data dasar yang diperoleh pendidikan dan kebutuhan pelayanan kesehatan primer, keluhan utama, serta informasi subjektif dan objektif. Tes diagnostik pendahuluan dilakukan dan pasien ditempatkan di ruang perawatan umum. Pasien harus dikaji ulang setiap 15 sampai 60 menit. Beberapa hal yang mendasari klasifikasi pasien dalam sistem triase adalah kondisi klien yang meliputi 1. Gawat adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa dan kecacatan yang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. 2. Darurat adalah suatu keadaan yang tidak mengancam nyawa tapi membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat seperti kegawatan. 3. Gawat darurat adalah suatu keadaan yang mengancam jiwa disebabkan oleh gangguan ABC, airway, jalan nafas, breathing, pernapasan, sirkulasi. Jika tidak ditolong segera, maka dapat mengalami meninggal dunia dan cacat. Klasifikasi triase terdiri dari 4. Yang pertama, gawat darurat, suatu keadaan yang dapat mengancam nyawa atau adanya gangguan ABC dan perlu tindakan segera. Misalnya, trauma mayor dengan pendarahan yang hebat dan penurunan kesadaran. Yang kedua, gawat tidak darurat, suatu keadaan yang dapat mengancam nyawa tetapi tidak membutuhkan tindakan darurat. Setelah dilakukan resusitasi, maka ditindaklanjuti oleh dokter spesialis. Misalnya, pasien yang mengalami fraktur dan sickle cell. Yang ketiga, darurat tidak gawat, suatu keadaan yang tidak mengancam nyawa namun memerlukan tindakan darurat, yaitu pasien sadar, tidak adanya gangguan ABC dan dapat langsung diberikan terapi definitif. Untuk tindak lanjut dapat oleh poliklinik, misalnya laserasi, fraktur minor, atau tertutup, sistisis, otitis media, dan lain-lain. Yang keempat adalah tidak gawat, tidak darurat, keadaan tidak mengancam nyawa dan tidak membutuhkan tindakan gawat. Gejalanya yaitu ringan seperti flu, batuk, penyakit kulit, dan lain-lain. Klasifikasi berdasarkan tingkat prioritas. Prioritas pertama, merah. Mengancam jiwa atau fungsi vital, perlu resusitasi dan tindakan bedah segera. Mempunyai kesempatan hidup yang besar, penanganan dan pemindahan bersifat segera, yaitu gangguan pada jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Prioritas kedua, kuning. Potensial mengancam nyawa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani dalam jangka waktu singkat. Penanganan dan pemindahan bersifat jangan terlambat. Contoh, patah tulang besar, convulsion atau luka bakar tingkat 2 dan 3 kurang dari 25%, trauma torak atau abdomen, laserasi luas, trauma bola mata. Prioritas ketiga, hijau. Perlu penanganan seperti biasa, tidak bersifat segera. Pelayanan dan pemindahan bersifat terakhir, seperti luka superficial dan luka-luka ringan. Prioritas 0, hitam. Kemungkinan untuk hidup sangat kecil, luka sangat parah, hanya perlu terapi suportif. Contoh, henti jantung kritis, trauma kepala kritis.